Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi ciri-ciri pemimpin opini. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa pemimpin opini itu merupakan seseorang yang mampu memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi yang didifusikan tersebut. Nah, ciri-ciri pemimpin opini sendiri itu ada 4. Yang pertama diantaranya adalah external communication, berarti komunikasi eksternal. Hubungan eksternal itu dapat diberikan oleh pemimpin opini melalui saluran media massa dan saluran komunikasi lainnya. Nah, salah satu contohnya adalah seorang pemimpin opini itu melakukan share atau mengedukasi para tujuan dari objek opini atau tujuan dari inovasinya itu, tujuan dari adopternya nanti itu diedukasi melalui saluran komunikasi ataupun media massa yang ada. Misalnya dengan adanya inovasi belanja online. Nah, itu seseorang itu menge-share manfaat dari pentingnya belanja online apa saja pada kondisi pandemi seperti ini. Itu salah satu contoh dari pemimpin opini yang melakukan edukasi terhadap sekelompok jaringan sosial terkait dengan inovasi yang ia bawa. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah accessibility, di mana seorang pemimpin opini itu harus memiliki jaringan yang luas dan mudah diakses. Nah, jadi relasinya itu diharapkan bisa luas sehingga yang mengadopsi target adopternya nanti juga banyak. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah socio-economic status. Para adopter atau pengikut itu biasanya mencari pemimpin opini yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi di atas mereka. Nah, kebanyakan adopter itu menganggap bahwa seorang pemimpin opini ini adalah seorang pemimpin yang memiliki wawasan luas, pengetahuan lebih di atas mereka, sehingga apa yang ia bawa itu merupakan sesuatu yang benar adanya dan dapat memberikan dampak yang bagus atau dampak positif terhadap kehidupan para adopter apabila mereka mampu mengadopsi inovasi yang dibawa oleh pemimpin opini tadi. Kemudian, ciri yang keempat adalah innovativeness. Para pemimpin opini itu harus mengadopsi ide-ide baru sebelum pengikut mereka. Nah, itu sudah jelas adanya di mana yang namanya seorang pelopor atau pemimpin opini itu sebelumnya ia harus memahami benar tentang hal-hal terkait dengan inovasi yang akan ia difusikan kepada calon-calon adopter itu, kepada jaringan sosial yang ada di lingkupnya itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses jaringan difusi. Jaringan difusi itu memiliki peran penting dalam menyebarkan inovasi kepada adopter. Sebelumnya, yang namanya jaringan itu adalah sekumpulan orang, organisasi, kelompok, bahkan negara yang saling terhubung dalam suatu hubungan. Itu namanya jaringan. Nah, kalau difusi itu kan penyebaran suatu inovasi kepada jaringan masyarakat. Nah, jadi peran penting jaringan difusi ini akan berpengaruh terhadap diterimanya inovasi oleh adopter sebagai sasaran inovasi. Nah, jaringan dalam inovasi itu merupakan struktur sosial yang mempengaruhi kecepatan penyebaran inovasi melalui pembentukan pola interaksi antar anggota. Nah, jadi inovasi itu ditujukan atau didifusikan pada struktur sosial tertentu sebagai jaringannya, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan
seseorang dalam mengadopsi suatu inovasi, sehingga pada akhirnya akan terjadi perubahan, di mana perubahan itu akan membawa dampak yang positif sesuai dengan tujuan inovasi yang dibawa oleh pemimpin opini. Dalam hal ini, kualitas informasi itu ditentukan oleh konten dan cara menyampaikan serta kecocokannya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebelumnya pemimpin opini itu harus tahu benar, harus menguasai kontennya, konten terkait dengan inovasi yang ia bawa, dan cara menyampaikannya itu harus benar. Jadi mereka seorang pemimpin opini itu harus mengetahui karakteristik subjek sasaran dari inovasinya nanti. Apakah mereka itu adalah sekelompok jaringan sosial yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau rata-rata ataupun menengah ke bawah. Nah, itu mereka harus mengetahui terlebih dahulu sehingga dalam menyampaikannya bahasa yang digunakan ataupun cara penyampaiannya itu tepat. Kemudian juga harus cocok dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat itu. Apakah inovasi yang dibawa itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum, itu perlu menjadi pertimbangan pemimpin opini sebelum mendifusikan inovasi kepada jaringan sosial. Proses penyebaran inovasi atau penyebaran informasi tentang inovasi sangat efektif jika didifusikan melalui saluran media massa. Nah, jadi selain melalui tatap muka secara langsung, peran media massa itu memiliki andil yang cukup besar karena dengan adanya media massa ini, lingkup jangkauan jaringan inovasinya itu semakin luas karena tidak hanya mencakup orang-orang yang ada di sekitarnya saja, tetapi bisa lebih luas bahkan antar wilayah seperti itu. Jadi dengan adanya media massa ini bisa menjangkau lebih luas target adopternya nanti. Namun untuk membujuk calon adopter agar segera bisa membuat keputusan untuk menerima atau mengadopsi suatu inovasi, itu yang lebih berperan adalah media interpersonal atau jaringan dari orang ke orang langsung. Karena biasanya kalau informasi dari orang ke orang itu lebih meyakinkan atau sifatnya lebih persuasif daripada media massa, yang mana seseorang apabila tidak mengetahui sumber aslinya, itu dia biasanya masih meragukan inovasi atau informasi terkait dengan inovasi yang ada itu.